wa qiraatul Fatihah bil basmalah wa tashdidil arba'asyarah wa ikhrajid dhad min adh-dha wa laysa fil Fatihah dha. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu tidak ada terdapat huruf dha kedada, ya. Di dalam surah Al-Fatihah tidak ada terdapat huruf dha. Wa ikhrajat min adh-dha fal abdal dhadan bi dha lam tasih qira'atu likal kalimah li taghyiri an-nadham wal mabni wa laysa fil Fatihah dha kadza tha wa jim wa kha. Huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah seperti huruf dha, huruf tha, huruf jim, kha, zai, shin dan fa. Nah ini ya huruf-huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Ya jama'a qauluka sajakha ya rasya dhafa za sya dhafa sajakha za sya dhafa wala ala sirra fi adami wala asir fi adami hadhihi al-ahruf as-sab'ah huna kama qila anatha yushir ila thabur wa huwa ihlakullah al-kafir. Jadi di antara termasuk rahasia ada 7 huruf yang tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah huruf tha. Ya, tha adalah termasuk ihlakullah ta'ala al-kafir. Allah membinasakan orang-orang yang kafir. Wal jim, dan di dalam surah Al-Fatihah tidak ada huruf jim karena jim itu bermakna jahannam. Ya, neraka jahannam. Wal kha, dan juga di dalam huruf kalimat ataupun surah Al-Fatihah tidak ada huruf kha. Nah, ini bermakna al-khabathah, yaitu al-khasarah, yang berarti al-halak, kebinasaan, kerugian, kebinasaan. Wazai maknanya az-zaqum, ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Washin asyaukah, yaitu duri. Duri yang digunakan untuk menyiksa manusia nanti di api neraka. Wallah, za itu artinya zulmah, kegelapan. Walfa artinya al-fadihah, yaitu dipermalukan. Nah, jadi 7 huruf ini semua berarti yang kurang baik, maka Allah keluarkan daripada surah Al-Fatihah, yang menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surat rahmah, surah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan keridhaannya kepada orang yang membaca dan mengamalkannya. Sehingga di antara rahasia kata ulama 7 huruf yang dihilangkan daripada huruf-huruf surah Al-Fatihah ini supaya menghilangkan yang kada baik di dalam kehidupan kita. Kemudian kita masuk lagi masalah pembahasan surah Al-Fatihah, ya. Syarat membaca surah Al-Fatihah. Tertib harus tersusun. Kada boleh kita malingkau. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, arrahmanir rahim, kan malingkau. Itu kada tertib namanya, kada tersusun. Itu yang pertama, harus tersusun. Dan yang kedua adalah mualah. Ini perlu kita perhatikan juga. Mualah itu jangan dijeda dengan waktu yang lama.
Fayadurru idza fasala baina ayyi ziyadatan ala saktatin nafsi, saktati tanafus. Kita hendak menyambung ke surah, ke ayat berikutnya, jangan sampai tak dua kali bernapas. Lah, ini syaratnya, termasuk syarat nih, membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihinak. Nah, habis itu bihinak lagi kita, dua kali bihinak, hanyar Ar-Rahmanir Rahim, maka batalatil Fatihah, maka bacaan Fatihah kita batal. Pemandaknya jangan terlalu lawas, harus mualah. Tapi kada jua harus batarus ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu kada bujur juga. Ketika kita mensukunkan bacaan huruf Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kan disukunkan tuh. Harus ada jeda, harus ada saktah, harus ada berdiam. Tapi jangan melebihi daripada satu kali napas. Maksimal paling banyak sekali bernapas ya. Paling banyak tuh. Jangan sampai tak dua kali. Kalau tak dua kali fayadurru, maka akan merusak bacaan Fatihah kita. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Binak. Belum lagi neruskan kita nih. Sekalinya bihinak pulang, bihinak lagi, dua kali bihinak, hanya ihdinas siratal mustaqim, tak dua kali bihinak, maka ini akan merusak bacaan Fatihah kita. Nah, jadi jangan sampai lebih ziyadatan ala saktatit tanafus, jangan lebih daripada sekali bernapas, cukup satu kali. Kalau kita membacanya secara wasal, menyambung, nah maka hujungnya itu kita kasih harokat. Boleh kita wasal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mima ya, mi, jadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi diharokati, jadi berbaris kasrah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dan di akhir ayat itu menjadi mad wajib ya. Dia hanya dua harakat saja kalau kita membaca wasal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu boleh, dua harokat boleh, tiga boleh, empat boleh. Boleh empat harokat, panjang, min. Tapi kalau kita menyambung, jangan panjang, harus dua harokat aja paling banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi dua harokat aja. Dua harokat itu artinya dua kali ketukan, satu kali gelombang, itu dua harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan 3 sampai 4 ketukan. Ar-Rahman, nah itu dua ketukan tuh, jadi satu kali gelombang suara. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Dua harokat itu dua kali harokat, dua ketukan, atau satu kali gelombang suara. Dan jangan lebih, karena itu mad wajib. Jadi jangan kepanjangan membaca Ar-Rahmanir Rahim, itu sampai 4 tuh ya, ketukannya sampai 4, jangan berlebih. Dua aja cukup, dua. Ar-Rahmanir Rahim Maliki nah itu kan satu kali gelombang tuh ya. Maliki
Gelombangnya tak ada. 1 kali gelombang cukup mad wajib. 2 harokat. Jangan lebih dari itu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu sudah 3. Maliki yaumiddin. 3 ketukan, 3 harokat. Cukup 1 kali gelombang. Maliki yaumiddin. Iyyaka iyyaka 2 harokat, 1 kali gelombang. Jadi semua yang panjang di situ 2 harokat berataan di dalam surah Fatihah kecuali waladdallin, itu baru 6 harokat atau 3 alif. Bisa kita menghitung pakai tangan. Waladdallin pakai tangan boleh. Jadi 1 harokat, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waladdallin 6 harokat. 2 ketukan ya, 1, 2. Maliki yaum. Nah, 1 gelombang. Dan pada kalimat maliki yaumiddin ini ada 2 riwayat. Ada 1 riwayat yang mengatakan ma-nya itu panjang 2 harokat. Ada riwayat yang lain itu hanya cukup 1 harokat saja. Maliki yaumiddin tuh. Dan ini riwayat sama-sama kuat. Nah, kalau sama-sama pada kuat, boleh kita amalkan keduanya. Jadi makanya ketika orang sholat itu ada yang membaca Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin 1 harakat ini bacanya karena memang ada riwayatnya. Ada yang baca 2 harakat. Yang masyhur yang kita baca Maliki yaumiddin 2 harakat. Nah, sedangkan ada yang membaca Maliki yaumiddin, jangan disalahkan karena memang ada riwayatnya yang membaca satu harakat. Kadang-kadang ada sebagian imam juga di rakaat pertama dia baca 2 harokat Maliki yaumiddin, rakaat kedua dipendekkannya Maliki yaumiddin supaya mengambil 2 riwayat tadi. Riwayat pertama dapat, riwayat yang kedua juga dapat. Nah, artinya kalau mendengar yang seperti itu jangan bingung ya. Itu memang ada riwayatnya ya, sah keduanya itu bujur. Mura'atu hurufiha, menjaga huruf-huruf Fatihah. Huruf-hurufnya dijagai berataan, jangan sampai ada yang ketinggalan atau terganti dengan huruf yang lain. Mura'atu tasdidat, dan menjaga tasdid yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan ra-nya bertasdid, jangan diringankan tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim, itu hilang tasdidnya itu. Sedangkan di sini hukumnya orang yang membaca kada bertasdid, falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qiraatih, barang siapa yang membaca kada bertasdid yang seharusnya tasdid kada dibaca tasdid, maka bacaannya itu kada dianggap. Fa'alaihi ayyu'idahu musyaddadan, hendaknya dia mengulang lagi bacaannya sampai muncul tasdidnya tadi, sampai bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, hilang tasdid, maka harus mengulang lagi sampai bujur-bujur bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dibacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil harusnya rabbil, dibaca rabbil. Maka kalau kita merasa kada bertasdid, diulang ya, diulangi bacaannya sampai bujur.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kada batasdid tuh, iyyaka kada batasdid. Nah. Maka kalau kada batasdid diulang. Kalau inya bersengaja bang, bersengaja inya bisa aja bertasdid tapi sengaja kadang memberikan tasdid, maka hukumnya batalat sholatuh, sholatnya jadi batal apabila sampai merubah makna. Membaca iyyaka bisa aja tapi tetap dibaca iyyaka kulir, baca iya atau kulir padahal bisa aja tetap dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hendak lakas. Maka sampai merubah makna, maka sholatnya batal. Wa la yaskut sakatan tawilah wala qasirah yaqsid biha qat'al qiraah. Kemudian qiraatu kulli ayatiha, membaca semua ayat surah Al-Fatihah jangan sampai tertinggal, termasuk bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Maka bismillah jangan tertinggal. Adamul lahan al-mukhil bil makna, jangan sampai kita mengucapkan yang ada merubah makna, seperti membaca an'amtu dibaca an'amti, kan berubah maknanya sudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca siratal ladzina an'amtu 'alaihim, an'amtu atau dibacanya an'amti, belain maknanya. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzi, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, telah engkau berikan nikmat, karena an'amta. Kalau diganti an'amtu, yang telah, jalan yang telah aku berikan nikmat kepada mereka, an'amtu. Berarti kita yang beri nikmat, kita yang baca. Diganti lagi an'amti, misalkan engkau perempuan yang telah memberikan nikmat kepada mereka, maka rusak maknanya. Kalau rusak makna jadi membatalkan sholat. Tabtul sholatu. Dan membaca Fatihah itu dalam keadaan berdiri. Jangan dalam keadaan kita belum sempurna berdiri. Kita bangun dari sujud, belum sempurna berdiri lagi, belum sempurna lurus, langsung baca bismillah, jangan. Ya. Kan biasa tuh anak lakas misalnya gini ya. Ini kita sujud ya, misalkan sujud rakaat pertama, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nah kan belum sempurna berdiri sudah membaca bismillah. Jadi sempurnakan berdiri dulu gini. Sudah sempurna baru kita membaca bismillah. Lah, sekali lagi. Ini yang kada boleh. Kita sujud, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Masih ke ini lagi nih. Langsung baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kalau sembahyang sorangan kadang-kadang bisa tuh. Tak lakas. Jadi membaca bismillah tadi kada sah. Kenapa? Belum sempurna lagi berdiri. Syarat membaca Fatihah sudah sempurna berdiri. Atau belum habis, pian sembahyang sunat ya. Kada membaca ayat setelah Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Nah, jadi waladdallin itu sambil sujud, sambil rukuk. Nah, waladdallin, Allahu Akbar. Jadi membaca waladdallin kita sambil
ruku, itu kada sah juga. Ya, jadi harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian alla yatakhallala dzikrun ajnabiyyun, jangan dikasih zikir yang bukan daripada masuk bacaan zikir surah Al-Fatihah. Kalhamdilil atis, ada orang bersin, kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, wahin orang kita mengucapkan yarhamkallah. Ar-Rahmanir Rahim, orang wahin yarhamkallah. Maliki yaumiddin, maka membaca yarhamkallah ini merusak bacaan Fatihah. Jadi walaupun ada orang bersin ataupun orang mengucapkan salam, jangan dijawab Assalamualaikum, ya kita lagi baca Fatihah. Waalaikumsalam. Ihdinas siratal mustaqim. Itu merusak bacaan Fatihah. Kalau tak jawab pang orang wahin tadi, maka harus mengulang bacaan Fatihah min jadid, dari awal lagi mau ulang. Wa amma idza takhallala sajdatu tilawah aw amin aw su'alur rahmah aw ta'awuz minal adab aw ar-raddu ala qiraati imamih fa innahu min maslahatis salah fala yu'idul fatihah bal yukmiluha. Tapi kalau hanya sekedar inya itu membaca amin, kan amin sunnah kan, Allahumma amin, amin itu bukan termasuk surah ya. Amin itu bukan masuk surah Fatihah, itu hanya doa. Kita minta kabulkan dengan Allah. Taqabbal artinya ya Allah terimalah. Karena dalam surah Fatihah itu banyak doa. Dan membaca amin perlu juga diperhatikan supaya benar maknanya. A-nya itu 2 harokat saja. A-nya cuma 2 harokat, jangan panjang. Amin. Kepanjangan A-nya itu cukup 2. Amin, amin, min yang panjang. Jadi A-nya jangan dipanjangkan melebihi daripada 2 harokat. A-nya tuh 2 harokat aja. Yang panjang tuh min itu aja sampai 5 harokat. Waladhdallin, amin, amin. Jangan A-nya yang panjang. Amin. Itu salah ya baca aminnya. Memang kadang membatalkan sholat, tapi maknanya lain. Ya, kada taqabbal lagi artinya. Kada minta kabulkan lagi. Jadi salah sambat kita salah arti. Kemudian harus didengarkan setiap huruf oleh telinga kita sendiri. Telinga kita harus mendengarkan setiap bacaan kita. Mulai dari bismillah sampai waladhdallin, setiap huruf telinga seorang ini harus mendengar. Makanya jangan membaca talalu gamad sampai telinga kita kada mendengar. Ini kada sah Fatihah kita. Kecuali kalau memang kondisinya lagi ribut. Nah, kondisi lagi ribut kita baca padahal bacaan kita ini normal, tapi karena lagi ribut akhirnya kita seorang kada mendengar, maka itu dimaafkan ya. Jadi kalau usah di buku riak kita baca Al-Fatihah kalau lagi ribut, biasa aja bacaan kita seperti biasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang sekiranya telinga kita seorang mendengar, kada usah menjadi
patokan itu telinga orang, walaupun orang kada mendengar, yang penting kita seorang mendengar cukup. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bacaan surah Al-Fatihah, ya. Kemudian bagi orang yang masbuk, maka boleh inya kada menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Orang yang masbuk, ya, hanya membaca Ar-Rahmanir Rahim, ruku imam, maka umpati langsung ruku karena diam dalam keadaan masbuk. Orang yang dalam masbuk, pian datang, imam sudah membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun misalkan, rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Pian datang baca takbiratul ihram, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jar imam, lakum dinukum waliyadin. Ruku, kita langsung beruku aja. Kada usah menyelesaikan bacaan Fatihah, empati aja. Ya, masbuk itu artinya masbuk. Orang yang masbuk jangan memaksakan untuk membaca doa iftitah. Kita ini sudah tahu terlambat masih membaca Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Jangan, kada usah disibukkan membaca doa iftitah, langsung baca Fatihah aja. Kalau kita membaca doa iftitah, ya, maka bacaan Fatihah harus selesai. Selesai baca iftitah nih, imam ruku, kita baru selesai doa iftitah, maka Fatihah wajib selesai. Alhamdulillah rabbil alamin sampai waladhdallin harus selesai. Ya, kita kada boleh umpah ruku juga ketika imam ruku. Ternyata kalau kita tinggal dua rukun yang panjang, ruku imam, i'tidal, sujud, bangun dari sujud, berarti dua rukun yang panjang. Belum selesai kita baca Fatihah, maka wajib hukumnya mufaraqah. Apa arti mufaraqah? Berpisah daripada imam. Kalau kada, imam bangun dari sujud pertama, kita masih belum niat mufaraqah dan kita masih dalam keadaan berdiri baca Fatihah, maka sembahyang kita salaku makmum batal. Kenapa batal? Karena tertinggal dua rukun yang panjang, batal kita. Jadi ketika imam ruku, bangun dari ruku imam, langsung niat mufaraqah lagi. Dan kalau masih tertinggal satu rukun, kada batal sholatnya, tapi harus menambah satu rakaat. Imam sami Allahu liman hamidah, jar imam, hanya selesai kita bacaan waladhdallin, ruku kita Allahu akbar, berarti kita tak tinggal satu rakaat. Nanti setelah imam salam, kita berdiri lagi, menambah satu rakaat. Nah, itu ya hukum orang yang masbuk. Jangan kada usah memaksakan membaca doa iftitah, artinya langsung aja baca surah Al-Fatihah. Sampai mana bacaan kita? Ruku imam, umpat dua ruku. Ya, kada usah kita sampai selesai. Yang selanjutnya nanti rukun yang berikutnya adalah ruku, ya. Niat sudah, bacaan Fatihah sudah. Nah, bacaan Fatihah bisa dilatih lagi, bacaan yang bujur yang benar, ya, karena bacaan Fatihah termasuk daripada rukun qauli. Salah bacaan Fatihah kita, maka sholatnya umpat kada sah juga. Maka jangan malu untuk belajar membaca surah Al-Fatihah kalau masih kita merasa kurang. Ya, belajar, minta dengarkan, ya, datang ke rumah, minta dengarkan bacaan Fatihah. Kalau salah, di mana salahnya, minta baikakan. Kalau kita sudah belajar, ternyata kada baik-baik juga, paling kada kita sudah punya hujah kena lawan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jar Allah Ta'ala, wahai fulan, kenapa engkau bacaan Fatihah kada bujur? Kita punya jawaban lawan Allah, ya Allah, ulun sudah belajar di dunia, sudah tuhuk ulun belajar surah Fatihah, tapi masih aja kadang awal, masih belum bisa. Insya Allah dengan hujah tersebut kita dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita kada hendak belajar, kenapa bacaan engkau salah wahai fulan, kata Allah Ta'ala? Karena ulun malas ya Allah dulu belajar. Ya, maka jawaban kita akan membuat Allah murka kepada kita, ya. Jadi itu yang perlu kita hindari. Belajar membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini belajar Fatihah ini kadang mengenal umur, ya. Belajar mengaji itu kadang mesti orang yang halus saja. Orang tua pun kalau bacaan kita masih belum bujur, belajar sampai bujur, ya. Kalau kada bujur-bujur juga, dengan kita belajar ini akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang membisakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanya belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Belajarlah mulai engkau masih kecil sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal. Itu kewajiban belajar sampai meninggal dunia. Jadi bukan berarti kalau sudah tua kada wajib lagi belajar, tidak, ya. Tetap wajib kita belajar. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran, difasihkan lidah kita untuk membaca huruf-huruf Al-Quran, dan mudah-mudahan kita ini termasuk ashabul Quran, yaitu temannya Al-Quran, sehingga orang yang menjadi temannya Al-Quran insya Allah akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinih wal salih wal amal wa salih. Al-Fatihah.